Shalom adik-adik sekolah minggu, dimanapun kita berada hari ini, Tuhan memberkati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi terlebih dahulu mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan yang selalu kami rasakan menyertai kehidupan kami. Hari ini kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami supaya kami dapat mengerti firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, firman Tuhan kita pada hari ini tertulis di Matius 5 ayat yang ke-14 sampai ke-16. Amang akan bacakan begini firman Tuhan. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikianlah firman Tuhan. Topik kita mengatakan, aku mau menjadi terang dunia. Wah, adik-adik, kita disuruh oleh Tuhan Yesus supaya kita di dalam hidup ini menjadi terang dunia. Bagaimana sih menjadi terang dunia? Nah, kalau dikatakan terang dunia berarti dia akan menyinari kegelapan. Dia akan membuat sesuatu yang tidak terlihat menjadi terlihat. Dia memberikan cahaya untuk kebaikan orang-orang. Nah, kalau kita di dalam keadaan gelap, tentu gelap itu menakutkan. Kalau kita dalam keadaan yang gelap, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kita tidak bisa membaca, kita tidak bisa bergerak. Kalau bergerak takut jatuh dan tersandung. Sehingga kita membutuhkan sesuatu di dalam kegelapan, yaitu terang. Jadi walaupun gelap, walaupun malam, tetapi kalau ada lampu yang menerangi, pasti kita dalam keadaan yang tenang dan bisa melakukan banyak hal. Nah, itulah terang dunia. Kita disuruh supaya menjadi penerang di sekitar kita. Adik-adik sekolah minggu, menjadi terang ini tentu bukan hal yang mudah. Menjadi terang itu hal yang sulit. Tetapi percayalah, ketika kita mau, maka Tuhan kita akan memampukan kita. Nah, kenapa kita harus menjadi terang? Bukan supaya kita dipuji orang, bukan supaya kita mendapat upah, tetapi Tuhan Yesus menyuruh kita menjadi terang supaya Tuhan dimuliakan oleh semua orang yang merasakan kebaikan kita atau mendapatkan terang kita. Nah, adik-adik sekolah minggu, tentulah di tempat kita masing-masing kita bisa melakukan banyak hal, melakukan banyak kebaikan. Itulah tandanya terang. Kalau kita mau melakukan kebaikan di rumah kita, kalau kita mau melakukan kebaikan di lingkungan sekolah kita, melakukan kebaikan di tempat di mana kita berada, itulah namanya menjadi terang. Tapi sering kita malas. Kita bisa melakukannya, tetapi kita malas. Kita punya potensi, kita punya kemampuan untuk menolong orang lain, untuk membuat orang lain terbantu, untuk membuat orang lain senang. Tetapi kita, apa sih untungnya untukku? Sehingga kita tidak melakukannya. Kalau anak-anak Tuhan Yesus tidak boleh seperti itu. Karena potensi kita, kemampuan kita itu dari Tuhan, maka harus kita lakukan tanpa rasa malas atau tanpa menginginkan pujian dan imbalan. Tetapi melakukan kebaikan itu adalah keinginan Yesus Kristus. Nah, adik-adik sekalian, percayalah, kalau kita melakukan kebaikan, maka hidup kita ini pun menjadi terberkati. Tidak hanya hidup orang lain,
Tetapi siapa yang mampu melakukan kebaikan dan dia tidak lakukan, percayalah dia sedang menutup berkat untuk dirinya sendiri. Abang pernah dengar cerita tentang dua orang anak. Nah, anak yang pertama dia tidak mau melakukan kebaikan kalau tidak diuntungkan. Contoh, dia pernah pergi ke sekolah. Ketika dia mau masuk kelas, dia melihat ada kulit pisang yang terbuang di depan pintu itu. Sebenarnya dia bisa ambil, sebenarnya dia bisa buang ke tong sampah, tetapi itu kan bukan sampahku, itu kan bukan urusanku. Lalu dia melewati kulit pisang itu. Nah, tetapi setelah pulang sekolah, kulit pisang itu masih di situ. Dan kebetulan dia yang pertama keluar, dia tidak memperhatikan kulit pisang itu. Akhirnya dia terjatuh dan kakinya sakit. Nah, itulah adik-adik salah satu contoh ketika kita menolak untuk melakukan kebaikan yang bisa kita lakukan, dia justru bisa membahayakan diri kita. Dia justru bisa merugikan diri kita. Tapi kalau orang yang betul-betul mau menjadi terang, walaupun itu bukan urusannya, walaupun itu tidak ada keuntungan bagi dirinya, dia pasti akan mengambil kulit pisang itu, dan kulit pisang itu tidak mencelakai siapapun, tidak mencelakai teman-temannya, tidak mencelakai dirinya. Untuk itu, adik-adik, mari selalu mau untuk melakukan kebaikan yang bisa kita lakukan, karena itu memberkati diri kita. Anak yang kedua juga pernah Amang dengar cerita tentang seorang anak yang selalu berusaha berbuat baik di kehidupannya. Di rumah, walaupun dia punya banyak kakak, adik, tetapi kalau di rumah dia begitu semangat untuk selalu beresin rumah. Dia cuci piring, dia matiin lampu kalau sudah pagi, dia siram bunga, lalu dia mandi pergi ke sekolah. Di sekolah juga begitu, dia melakukan banyak kebaikan tanpa mengharapkan pujian dari teman-temannya. Dia perbaikin kursi, dia bersihin papan tulis. Itulah terus yang dia lakukan. Nah, di suatu hari ketika dia sudah besar, dia mau mencari pekerjaan. Tapi adik-adik, dia tidak terlalu pintar. Dia tidak terlalu pintar matematika, dia tidak pintar bahasa Inggris, jadi dia takut-takut. Aduh, nanti aku lolos enggak ya di dalam mencari pekerjaan ini. Dia hanya terus berdoa supaya Tuhan memberkatinya. Sampai dia di tempat testing, dia melihat, ini bunga kok pada kering-kering begini, nggak disiram. Dia pergi ke toilet kantor itu, dia siram bunga. Padahal itu bukan bunganya, tetapi karena dia lihat bunga itu begitu kering, disiramnya. Lalu dia kembalikan gayung air ini ke kamar mandi. Kemudian dia lihat, waduh, ini kok lampu kok pada hidup, ini kan masih terang. Karena dia sudah terbiasa melakukan kebaikan, gak ada orang yang peduli, dia peduli, dia matiin lampu itu. Nah, akhirnya dipanggillah gilirannya untuk wawancara. Ternyata adik-adik, bos yang mewawancara itu melihat di CCTV apa yang dilakukan perempuan itu. Bosnya langsung mengatakan, kamu betul-betul baik, kamu menyiram bunga, kamu mematikan lampu, padahal itu diabaikan oleh banyak orang. Kamu betul-betul anak yang baik. Untuk itu, kamu lolos ikut dalam pekerjaan di kantor ini. Wah, dia begitu senang. Ternyata kebaikan yang dilakukan selama ini membentuk dirinya untuk selalu berbuat baik dimanapun. Di rumahnya dia berbuat baik, di sekolah, di kantor, dan akhirnya kebaikan itu memberkati dirinya sendiri. Dia menjadi cepat mendapat pekerjaan karena orang lain melihat kebaikannya. Untuk itu, adik-adik sekolah minggu, mulai dari sekarang, mulai dari kecil, mari kita mau menjadi terang di lingkungan kita. Jangan tanya apa yang akan saya dapatkan, jangan tanya mengapa saya harus baik. Tetapi Tuhan Yesus berkata,
Biasakan dan selalulah berbuat baik dimanapun kita berada. Perbuatan baik tidak pernah sia-sia. Ayo kita mulai dari rumah kita masing-masing, kepada orang tua kita, saudara kita, di sekolah teman-teman kita, kepada guru kita. Senantiasa berbuat baik adik-adik, itulah namanya anak-anak terang. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan, yang mengajari kami supaya mau menjadi terang di kehidupan kami. Bantu kami Tuhan anak-anak-Mu, supaya dari saat ini, walaupun kami masih kecil, tapi kami membiasakan diri kami untuk menerangi sekitar kami, melalui perbuatan-perbuatan baik yang bisa kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.